Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Allahumma habib ilaina ma yuhibbuk. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tes. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita sehingga dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, yang mana sekarang hujan sedang turun, dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat beserta dengan hujan ini. Allahumma shayyiban nafi'a. Pada malam hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang apa? Tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama perlu kita ketahui dulu apa itu Isra Mi'raj. Ada yang bisa jelaskan perbedaan antara Isra dengan Mi'raj? Apa perbedaan antara Isra dan Mi'raj? Ada perbedaan apa? Atau dua-dua semua sama? Isra sama dengan Mi'raj, Mi'raj sama dengan Isra? Atau ada perbedaan? Isra Mi'raj. Kalau Isra kan jelas ada di Al-Qur'an. Surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kalau Mi'raj yang ada di Al-Qur'an, berarti ada perbedaan apa? Nah, nanti kita bahas ya. Yang pertama-tama perlu kita ketahui bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah salah satu dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Karena itu satu perkara yang di luar dari akal, di luar dari akal sehat, yaitu Rasulullah dapat pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam waktu setengah malam. Nah, ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap nabi dan rasul itu diberikan mukjizat. Para anbiya mereka diberikan kelebihan berupa mukjizat supaya menunjukkan kepada umatnya tentang kebenaran agama yang dibawa oleh para anbiya. Nah, dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam tidaklah mereka memiliki mukjizat kecuali Rasulullah memiliki mukjizat yang lebih hebat daripada mukjizat tersebut. Nah, coba kita lihat mukjizat yang masih kekal sampai saat ini yaitu apa? Al-Qur'an. Adapun mukjizat yang lain semua sudah hilang dan musnah. Nah, adapun Al-Qur'an adalah salah satu mukjizat yang masih kekal sampai sekarang. Nah, dan para nabi lain juga mereka memiliki mukjizat. Misalnya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan, kemudian dengan bahasa binatang dan yang lain-lain. Kemudian Nabi Musa juga bisa membelah laut. Nabi Soleh dapat mengeluarkan unta dari dalam batu. Kemudian para nabi yang lain memiliki mukjizat. Nah, dan Rasulullah memiliki mukjizat yang lebih hebat daripada para anbiya. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bisa membelah laut. Nah, adapun Rasulullah lebih daripada itu. Rasulullah bisa mengeluarkan air dari dia punya jari jemari. Nah, disebutkan dalam riwayat ketika para sahabat kehausan, kemudian tidak ada air untuk berwudu, maka Rasulullah bisa mengeluarkan air dari jari jemari sehingga lebih dari 300 orang bisa minum dan berwudu. Nah, itu salah satu mukjizat Rasulullah. Rasulullah juga punya mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang, Rasulullah dalam banyak riwayat Rasulullah pernah bicara langsung dengan binatang. Bahkan bukan hanya binatang akan tetapi juga benda mati. Nah, ada riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah diberi salam oleh batu ketika beliau melewati
jalan-jalan di Madinah, di Makkah. Kemudian Rasulullah juga pernah ditangisi oleh kayu dari kurma, yaitu ketika Rasulullah mempunyai mimbar dari kayu, kemudian beliau berpindah, maka kayu dari pohon kurma itu pun menangis karena Rasulullah pindah tempat khutbah. Nah, disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Rasulullah juga bisa bicara dengan hewan dan juga benda mati. Begitu juga mukjizat-mukjizat yang lain. Kata Ibnu Qayyim, Rasulullah memiliki ribuan mukjizat. Kalau Nabi Musa bisa belah laut, Rasulullah bisa belah bulan. Bukan hanya lautan, tapi bulan saja dibelah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ketika telah datang dekat hari kiamat, maka akan terbelah bulan. Wa iyyaru ayata yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika orang kafir Quraisy mereka melihat bulan terbelah, mereka berkata itu adalah sihir yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu merupakan mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada berbagai macam mukjizat. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang dengan berbagai macam penyakit. Rasulullah juga sering menyembuhkan para sahabat dengan doa ataupun tiupan dari beliau. Misalnya Rasulullah pernah meniup mata Ali radhiyallahu anhu ketika mau perang Hudaybiyah. Ketika itu langsung matanya Ali radhiyallahu anhu langsung sembuh. Kemudian Rasulullah juga pernah meniup kepada bekas gigitan ular ya, ketika Abu Bakar digigit di dalam gua apa yang Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar, gua Hiro kan? Wallahu alam, pokoknya ada gua Thur. Kalau gua Hiro itu tempat diterima wahyu. Nah, begitu juga makanan. Rasulullah pernah menggandakan makanan ya, ketika para sahabat mereka dalam kesulitan di perang Hudaybiyah. Nah, maka Rasulullah dapat menjadikan, kalau tidak salah, sebuah roti menjadi banyak sehingga ratusan sahabat dapat memakannya. Nah, itu bagian dari mukjizat Rasulullah SAW, dan salah satunya yaitu Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah firmankan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, jadi yang pertama kita bedakan dulu apa perbedaan antara Isra dan Mi'raj. Pertama, Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj itu naiknya Rasulullah ke langit ke-7, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti Isra itu perjalanan darat, sedangkan Mi'raj itu diangkatnya ke langit. Isra perjalanan darat, Mi'raj perjalanan ke langit. Itu yang pertama. Dalilnya kalau Isra ada di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan apa? Dengan transportasi apa? Buruk ya, satu hewan yang bernama buruk. Adapun naik ke langit itu tidak dengan buruk, karena buruk telah diikat di tiang Masjidil Aqsa sebelum Rasulullah naik ke langit. Nah, nanti kita akan bahas di kitabnya Sahih Isra Mi'raj. Jadi riwayat-riwayat sahih tentang Isra dan Mi'raj. Tentunya katong sering dengar kisah tentang Isra Mi'raj, tapi ini dalam rangka murojaah supaya lebih kuat lagi katong punya pengetahuan tentang Isra Mi'raj. Nanti ada disebutkan perbedaan pendapat apakah Rasulullah bertemu Allah di langit atau tidak. Apakah Rasulullah bertemu dengan Allah secara langsung atau tidak. Kemudian apakah Rasulullah pergi ke langit ke-7 itu dengan ruh, dengan jasad, atau cuma ruh saja, atau cuma jasad saja, ataukah hanya dalam mimpi. Nanti dibahas. Jadi dalilnya jelasnya subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi surat Al-Isra ayat pertama itu PR di pertemuan ini harus dihafal. Nah, jadi setiap pertemuan ada PR. Nah, hafal surat Al-Isra ayat pertama. Nah, itu dalil Isra Mi'raj. Kita bahas di terjemah dulu. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi di sini Allah pakai kata subhana. Nah, Allah tidak menggunakan kata subhana dalam Al-Quran kecuali pada perkara-perkara yang di luar akal sehat. Jadi perkara-perkara yang melewati kebiasaan manusia, perkara-perkara yang tidak masuk akal, tidak masuk di akal manusia, itu biasanya Allah dahului dengan subhana, maha suci. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mampu melakukan perkara-perkara yang didahului dengan kalimat subhana tersebut. Jadi apapun yang terjadi dari perkara yang tidak masuk akal, jika itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu mungkin dan itu bisa terjadi. Di sini disebutkan asro, jadi memperjalankan hambanya. Jadi bukan Rasulullah yang bersafar sendiri, akan tetapi Allah lah yang menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini disebutkan Subhanalladzi asra bi abadihi, memperjalankan hambanya. Allah tidak menyebutkan Rasulullah dengan namanya, akan tetapi dengan hambanya. Ini menunjukkan bahwa tingkat tertinggi seseorang itu ketika dia menjadi hamba Allah. Nah, jadi kalau seseorang dia benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia dapat gelar yang terbaik, yaitu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gelar hamba Allah itu adalah gelar yang paling besar, melebihi dari seluruh gelar. Karena mungkin katong beranggapan katong ini hamba Allah, tapi di mata Allah belum tentu katong ini adalah benar-benar hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Adapun Rasulullah sudah jelas, Allah jelaskan bahwasanya Rasulullah adalah hambanya. Nah, adapun katong ini belum tentu katong bisa benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Padahal katong diciptakan hanya untuk menghambakan diri, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku atau beribadah kepadaku. Nah, orang kalau jadi hamba, contohnya saya hamba sahaya. Hamba sahaya itu dia tidak punya kewenangan apa-apa di dalam syariat. Jadi kalau misalnya dia mau menikah harus izin dia punya tuan. Dia tidak boleh, dia punya harta warisan juga untuk dia punya tuan. Kemudian dia tidak boleh keluar rumah kecuali izin dari dia punya tuan. Itu hamba sahaya. Apalagi hamba antara makhluk dengan Khalik. Nah, jadi hamba itu gelar yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak menamakan Rasulullah di sini dengan namanya, akan tetapi dengan hambanya. Lailam minal masjidil haram, di malam hari. Nah, kata para ulama, kenapa di malam hari? Kenapa di siang hari? Kenapa harus perjalanan itu terjadi di malam hari? Karena kata para ulama, ibadah di malam hari itu lebih utama daripada di siang hari. Nah, banyak perkara-perkara mulia itu dia terjadi di malam hari. Sholat tahajud di malam hari, sholat witir di malam hari juga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam untuk mendengar doa dari hamba-hambanya. Nah, dan juga ibadah di malam hari itu lebih jauh dari riya, lebih jauh dari sum'ah dan riya. Sehingga kata para ulama, kenapa malam? Karena malam hari itu memiliki keutamaan tersendiri daripada siang hari. Kalau siang hari itu kita masih sibuk urusan dunia, kerja apa. Tapi kalau di malam hari itu banyak kesempatan untuk seseorang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat malam, kemudian zikir, baca Quran dan yang lain sebagainya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi masjid yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an itu ada dua, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan kemuliaan dua masjid ini. Makanya kata Rasulullah apa? As-shalah fil masjidi khairun min alfas shalah fi masjidin akhar. Kata Rasulullah, salat di masjidku atau Masjid Nabawi
itu lebih utama 1000 kali daripada sholat di masjid lain. Adapun sholat di Masjidil Haram itu 10.000 kali, bahkan di riwayat lain itu 100.000 kali lebih utama dari masjid yang lain. Nah, adapun Masjidil Aqsa itu dia lebih utama 500 kali sholat dari masjid yang lain. Ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi keutamaan Masjidil Aqsa itu bukan hanya di masjidnya saja, tapi di sekelilingnya juga diberkahi. Nah, itu tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Masjidil Aqsa dan sekelilingnya di Syam dan di Palestina. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, kemudian itu dalil tentang Isra Mi'raj. Adapun kisah Isra Mi'raj itu diceritakan sendiri oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menceritakan, kemudian para sahabat menulis kisah Isra Mi'raj. Disebutkan dalam banyak riwayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Bainama ana indal Ka'bah fil Hatim," ketika aku berada di sekitar Ka'bah, ada yang bilang Rasulullah diisrokan itu ketika berada di sekitar Ka'bah. Ada yang bilang di rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu termasuk mahram Rasulullah, Ummu Hani. Ada yang bilang di Hijr Ismail. Nah, intinya Rasulullah yang pastinya Rasulullah diisrokan ya. Tapi ada 3 pendapat itu. Bainan naim wal yaqdon idza sami'tu qailan yaqul. Jadi Rasulullah dalam keadaan antara tidur dengan bangun. Jadi masih dalam keadaan mengantuk tapi belum tertidur lelap. Kemudian sami'tu qailan yaqul, Rasulullah mendengar ada malaikat yang berkata, "Intolik bi inda bi'ri Zamzam fasyaqqa Jibril sadri." Kemudian malaikat itu ada 3 orang ya. Mereka datang, kemudian mereka mengambil Rasulullah, kemudian membelah dada Rasulullah untuk dibersihkan. Jadi malaikat Jibril yang membelah dada Rasulullah untuk dibersihkan dengan ma'u Zamzam, dengan air Zamzam. Jibril saudari minan nahri ila miraqil batan. Fastakhraja qalbi. Kemudian Jibril mengeluarkan hati Rasulullah. Jadi Rasulullah hati dapat keluar, kemudian dicuci sampai bersih. Tsumma uti tu bibistin min dhahab mamlu'a imanan wa hikmah. Kemudian Rasulullah didatangkan dengan mangkok yang diisi penuh dengan keimanan dan hikmah. Jadi Rasulullah pernah mengalami dicucinya hati beliau sebanyak berapa kali? Yang pendapat yang kuat itu 2 kali. Tapi ada beberapa pendapat di antara para ulama, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 4 kali. Tapi pendapat yang sahih, yang lebih kuat itu hanya 2 kali. Itu pertama ketika Rasulullah masih tinggal di rumah Halimah Sa'diyah, dia punya ibu angkat. Kemudian yang kedua ketika mau Isra Mi'raj. Ada yang bilang 3 kali. Jadi 1 kali itu ketika Rasulullah diangkat jadi nabi. Intinya Rasulullah dibelah dadanya, kemudian dibersihkan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hikmah dari dicucinya hati Rasulullah sebelum bertemu dengan Allah? Ada yang tahu hikmah apa? Kenapa sebelum Rasulullah naik ke langit harus dicuci dulu dia punya hati? Apa? Iya. Jadi sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah, tentunya harus datang dengan hati yang sempurna. Tidak boleh ada sedikit kotoran di dalam hati yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari yang dimana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Jadi katong sebelum bertemu dengan Allah, katong usahakan datang dengan hati yang bersih, dengan memperbanyak ibadah, kemudian jauhi maksiat dan yang lain-lain. Kemudian tsumma uidu makanahu tsumma atbaqahu tsumma ataitu bil buraq. Jadi setelah dicuci kemudian dimasukkan kembali, ditutup kembali. Ini ditutup dia makna mau dijahit kamu apa, intinya ditutup kan. Itu Jibril punya ini kelebihan. Karena itu semua di luar nalar ya, karena Jibril saja dia punya 600 sayap.
Rasulullah menceritakan sifat Jibril. Jibril punya 600 sayap. Ketika Jibril berdiri itu kakinya di bumi, kepalanya di atas langit ketujuh. Itu saking besarnya Jibril. Tapi Jibril bisa, sebagaimana sifat malaikat itu, dia bisa yatamatsal itu menjelma, sama dengan jin dan iblis juga bisa menjelma jadi bentuk yang lain. Nah, jadi Jibril pernah datang dalam bentuk manusia, sebagaimana ketika dia datang mengajarkan Rasulullah, ketika dia bertanya, wahai Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, itu Jibril datang berguru kepada Rasulullah, mengajarkan Rasulullah. Kemudian fa tsumma ataitu bil buraq. Jadi Jibril datang dengan buraq. Buraq ini apa? Buraq ini wa huwa dabatu dunal bagal wa fawqal himar. Jadi dia lebih lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari himar. Kalau himar itu kan keledai padang pasir tuh, yang katong biasa lihat di YouTube kan. Di YouTube itu sudah. Dia lebih besar dari himar tapi lebih kecil dari kuda. Abyad, warnanya putih, tawilu dhahar mamdudah. Punggungnya besar. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Jadi ketika dia melangkah, itu dia kecepatan sejauh dia mata memandang. Jadi sejauh di satu kali langkah tuh sejauh mata memandang. Kemudian muljaman musrojan. Jadi dia pakai kayak biasa kuda tuh, dia punya alat-alat, dia punya pelana, dia punya alat pegang itu semua. Fastas aba alayya. Ketika dia didatangkan kepada Rasulullah, maka dia kayak menolak begitu. Jadi dia yang mau Rasulullah naik ke dia. Kemudian faqala lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada buruk, Abu Muhammad taf'alu hadza, apakah dengan Muhammad engkau melakukan hal demikian? Maksudnya ini Rasulullah, bagaimana bisa kau menolak untuk dinaiki oleh Rasulullah? Maka buruk kan di awalnya buruk belum tahu. Jadi fama raqibaka ahadun akram Allah minhu. Maka ketika itu Jibril berkata, tidak ada yang naik di atasmu lebih mulia daripada orang ini, yaitu Rasulullah. Jadi buruk ini mungkin pernah dinaiki oleh para nabi sebelumnya. Akan tetapi kata Jibril, inilah makhluk yang paling mulia yang pernah naik di atasmu. Maka ketika itu langsung farfaddo arakon, maka buruk langsung dia berkeringat, ketakutan begitu. Jadi buruk langsung takut dan dia fahamalat alaihi, maka Rasulullah langsung naik ke atasnya. Jadi ada hikmah di balik cerita ini, bahwasanya buruk saja ketika dia mendengar bahwasanya yang naik di atasnya adalah Muhammad Rasulullah, maka dia langsung punya rasa hormat kepada Rasulullah. Sedangkan katong sering dengar hadis-hadis Rasulullah bersabda begini, tapi katong hiraukan. Itu perbedaan katong yang buruk. Perbedaan katong yang buruk itu bagaimana? Padahal buruk itu tidak dibebankan syariat karena dia hewan. Fahamalat alaihi fantalaqa bi Jibril famarartu ala Musa indal kathib. Kemudian ketika naik ke atas buruk, maka dia berjalan bersama Jibril. Famarartu, jadi perjalanan ini diantar oleh Jibril. Famarartu ala Musa indal kathib al-ahmar wa huwa qa'imun sholli fi qabrihi. Jadi dalam perjalanan Rasulullah melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburannya. Falam tazayalu dhahruhu ana wa Jibril hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah dan Jibril berjalan sampai dengan buruk sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Masjidil Aqsa. Farabatuhu bil halaqah allati yarbutu bihi al-anbiya. Kemudian Rasulullah mengikat buruk di pintu gerbang Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah mengikat buruk. Apa hikmah dari perbuatan Rasulullah ini? Kan buruk ini perlu diikat juga tetap ditaat. Tapi Rasulullah di sini mengajarkan tawakal. Jadi hakikat tawakal itu bukan berarti katong menyandarkan sesuatu kepada Allah tanpa melakukan sebab. Itu bukan tawakal. Tawakal yang sebenarnya itu katong menyandarkan segala perkara kepada Allah, akan tetapi tetap katong melakukan sebab. Jadi meskipun katong berdoa supaya katong dapat rezeki tapi katong harus menjemput rezeki itu, katong juga harus bekerja. Begitu juga yang lain-lain. Mau cari jodoh, yang bisa modal berdoa harus ada usaha. Jadi harus ada usaha. Jadi Rasulullah mengajarkan
tawakal ketika beliau mengikat buruk ke tiang masjid. Karena ada seorang sahabat, dia pernah datang dari safar, kemudian dia masuk ke masjid, dia ikat dia punya onta lah, dia langsung masuk ke masjid. Maka ketika ditanya, maka dia bilang saya bertawakal. Maka kata Rasulullah, urbut wa tawakal, ikatlah dulu kemudian bertawakal kepada Allah. Jadi jangan katong langsung tawakal, katong harus bikin usaha dulu sebab baru katong bertawakal kepada Allah. Kemudian tsumma dakhalat al-masjid fa sholaitu fihi rak'atain. Kemudian Rasulullah masuk ke Masjid Al-Aqsa dan beliau salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu fa ja'ani Jibril alaihi salam bi ina'i min khamar. Setelah salat 2 rakaat, Rasulullah didatangi oleh Jibril dengan membawa minuman dari susu dengan khamar. Kemudian Rasulullah memilih susu. Nah, maka kata Jibril, ikhtarta al-fitrah, engkau telah memilih sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Tsumma aqata bi yadi fa araja bi ila sama. Jadi perjalanan Isra selesai, langsung Jibril bawa Rasulullah naik ke langit. Ini tanpa buruk, jadi buruk sudah diikat di tiang Masjid Al-Aqsa. Tsumma aqata bi yadi fa araja bi ila sama idunya, falamma ji'tu ila sama idunya qala Jibril liqazini sama. Jadi pas mau sampai di pintu langit pertama, jadi langit pintu dunia nih, pintu langit dunia kan, pintu langit kan ada macam-macam, ada pintu langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ini baru masuk pintu langit dunia. Jadi di atas katong kan dapat lihat di atas entah. Cuma yang di atas yang katong lihat warna biru itu bukan warna langit. Kenapa? Jadi warna langit itu bukan warna biru. Biru ini pantulan dari laut. Jadi laut itu yang warna biru. Jadi di pantulan naik ke langit, tapi langit warna asli bukan biru, ya, warna lain. Qala Jibril yakhazini sama iftah, qala man hada. Maka Jibril berkata kepada penjaga pintu langit. Jadi langit punya penjaga. Langit punya apa? Penjaga. Makanya jin dan iblis itu sekarang di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah diutus sampai sekarang, itu kesulitan untuk mencuri kabar dari langit. Karena sekarang langit sudah dijaga oleh malaikat. Nah, makanya dulu tuh pernah ada bilang Neil Armstrong naik ke bulan. Nah, itu betul keseng. Dia punya pertanyaan itu, kalau misalnya bulan itu dia ada di bawah langit, berarti mungkin Neil Armstrong naik ke bulan. Tapi kalau bulan ada di atas langit, berarti Neil Armstrong harus diminta izin penjaga langit dulu. Nah, bagaimana dia mau minta izin sedangkan dia kafir, tak? Orang kafir itu yang mungkin diizinkan melewati langit, sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika orang kafir wafat, ruhnya dicabut ketika naik ke langit, kemudian diusir dari langit, tak? Diusir dari langit kembali ke jasadnya karena dia dilaknat. Nah, jadi jawabannya tuh kalau misalnya bulan di bawah langit, berarti kemungkinan bisa dia naik ke bulan. Tapi kalau bulan di atas langit, berarti dia tidak mungkin bisa sampai ke bulan. Nah, dan bulan itu di bawah langit atau di atas langit? Wallahu alam, kan tertahu bulan di bawah langit atau di atas langit. Tanya anak video bot boleh? Bot tahu kan? Kemudian iftah qala man hada qala Jibril. Jadi penjaga langit tanya ini siapa? Dia berkata Jibril. Qala hal ma'aka ahad? Apakah engkau bersama seseorang? Qala na'am. Jibril berkata iya. Qala wa man ma'aka? Dengan siapa engkau? Qala ma'i Muhammad, bersamaku Rasulullah Muhammad. Qala wa qad ursila ilaihi? Apakah beliau telah diutus? Qala na'am. Dia berkata iya. Qala marhaban bihi fa ni'mal maji. Marhaban untuknya atau apa? Selamat untuknya, fa ni'mal maji jaa. Sebaik-baik orang telah datang. Fa futiha, maka telah dibuka pintu untuk Rasulullah. Falama futiha aluna as-sama adunya fa idza fiha rajulun qa'id ala yaminihi aswad wa ala yasarihi aswada. Idza nadhara qibala yaminihi dohika wa idza nadhara qibala yasarihi baka. Jadi ketika Rasulullah sampai di langit dunia, langit pertama, kemudian Rasulullah melihat ada seseorang duduk di langit pertama. Jadi orang ini nih, di sampingnya ada orang banyak, di samping kanannya ada orang banyak, di samping kirinya ada orang banyak. Jadi Alan paham?
Jadi Rasulullah naik ke langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi siapa? Hah? Nabi Adam, tapi di sini belum disebutkan dia nama. Jadi ketika Rasulullah sampai di langit pertama, ada seorang laki-laki duduk. Di samping kanannya ada sekumpulan orang, ada banyak orang, kemudian di samping kiri juga ada banyak orang. Maka laki-laki ini ketika melihat ke kanan, dia tertawa. Jadi lihat ke kanan dia tertawa, ketika lihat ke kiri dia menangis. Faqala man hadza? Maka Rasulullah berkata kepada Jibril, ini siapa wahai Jibril? Qala hadza abuka Adam, ini adalah ayahmu Adam alaihi salam. Wa hadhil usuda an yaminihi wa shimalihi nasamun bi yaminihi bi ahlil yamin minhum ahlul jannah wa al usuda allati an shimalihi ahlun nar. Jadi di samping kanan ini adalah keturunannya yang masuk surga. Sedangkan di samping kiri adalah keturunannya yang masuk neraka. Jadi kalau katong semua nih punya takdir sudah tulis di Lauh Mahfuz. Jadi sudah tulis Alan ini dia ada di sebelah kanan sini, sedangkan yang lain di sebelah kiri. Jadi ketika Nabi Adam lihat Alan, Nabi Adam ketawa. Tak? Ketika lihat sebelah kiri menangis. Tak? Mudah-mudahan katong bukan kelompok sebelah kiri. Tak? Kemudian qala Jibril salim alaihi. Jadi Jibril memerintahkan Rasulullah untuk memberi salam kepada Adam. Fasalamtu alaihi faradda alayya salam. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum ya Adam. Maka Adam juga membalas salam. Kemudian Adam berkata, marhaban bil ibni soleh wa bani soleh. Selamat datang, marhaban kepada anakku yang soleh dan juga hamba yang soleh, nabi yang soleh. Ni'mal ibni anta, sebaik-baik anak adalah engkau. Jadi Nabi Adam puji Rasulullah, engkau adalah anak yang soleh dan sebaik-baik anak adalah engkau. Jadi Nabi Adam puji dia punya keturunan yang paling soleh sudah Rasulullah. Wada'a li bi khair. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Rasulullah doa kebaikan. Tsumma urija bina ila sama' athaniya fastaftaha Jibril faqila man hadza qala Jibril qila wa man ma'aka qala Muhammad qila wa qad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bihi fa ni'mal maji'i ja'a. Kemudian sampai di langit kedua juga sama juga. Kayak begitulah. Diminta untuk dibukakan pintu, kemudian ditanya lagi siapa, kemudian dia berkata Jibril. Apakah bersamamu ada orang? Naam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah dia telah diutus? Naam, dia telah diutus. Marhaban bihi, selamat atasnya dan dia adalah sebaik-baik orang yang datang. Kemudian pintu langit kedua dibuka. Jadi katong ambil hikmah dari cerita ini, merupakan salah satu sunnah yang sering ditinggalkan, kebiasaan yang sering ditinggalkan itu saling mendoakan satu sama lain. Kalau orang-orang Arab itu, kalau ketemu di Saudi, pergi di Uni Emirat Arab, di pokoknya negara-negara Arab, itu kalau buku apa, Masya Allah, hayyakallah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ilain anta, mau pilih mana? Barakallahu fiik, hayyakallah. Semoga engkau sehat, semoga keluargamu sehat, semoga cepat dapat jodoh itu. Dan bahasa sehari-hari begitu. Jadi sambil ketemu langsung hayyakallah, semoga Allah memperpanjang umurmu, kemudian barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pokoknya bahasa-bahasa begitu. Jadi orang-orang Arab tuh meskipun yang orang fasik lah, kita belum ketika saling ketemu tuh saling doa begitu, saling memuliakan. Itu adab yang katong jarang lihat di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kalau buku apa itu yang paling baik sudah salaman tak, kaseng buku make ancur. buku lain orang dengar kayak ketemu buku lain begitu. Padahal sunnahnya tuh saling mendoakan. Ini sunnah para malaikat juga. Seketika saling ketemu, mereka saling mendoakan. Falamma khulusat faida ana bibnil khola Yahya wa Isa. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Qala Jibril hadza Yahya wa Isa. Jibril berkata ini adalah Yahya dan Isa. Fasalim alaihima. Jibril berkata ucapkanlah salam kepada mereka berdua. Maka Rasulullah ucapkan salam, marhaban bil akh soleh wa bani soleh. Maka Yahya dan Nabi Isa alaihi salam mereka berkata marhaban kepada saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh. Jadi tadi Nabi Adam bilang anakku yang soleh, kalau Nabi Yahya dan Nabi Isa saudaraku yang soleh. Jadi di antara langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh yang Rasulullah bertemu dengan dua nabi, lebih dari satu nabi itu hanya di langit kedua.
kalau langit-langit itu Rasulullah bertemu dengan satu-satu nabi, tapi di langit kedua ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa? Kenapa bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya sekaligus di langit kedua? Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya ini sepupu, adik kakak sepupu, dan dong hidup satu zaman juga, satu zaman. Dan Nabi Yahya kisahnya sudah masyhur. Di sini semua sudah tahu kisah Nabi Yahya kan? Jadi Nabi Yahya sejak kecil sudah diangkat jadi nabi. Sejak masih bayi sudah diangkat jadi nabi, dan dia sudah punya banyak ilmu karena dia rajin belajar. Jadi Nabi Yahya dari kecil sudah rajin belajar sehingga dia kuasai banyak ilmu. Ilmu-ilmu semua dia kuasai. Ilmu retorika bicara, ilmu khutbah, ilmu tentang syariat semua dikuasai oleh Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya sudah berdakwah dari kecil. Akhirnya ketika umur masih muda, beliau dibunuh oleh Bani Israel. Dibunuh oleh salah satu dari petinggi Bani Israel. Itu ketika itu Nabi Yahya kepalanya dipenggal. Jadi kepalanya dipenggal. Ayahnya juga Nabi Zakaria juga dibunuh juga. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa juga mau dibunuh tapi Allah angkat ke langit. Kemudian wada awali bi khair. Nabi Yahya dan Nabi Isa juga mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Tsumma araja bina ila samai tsalitsah, kemudian naik ke langit ketiga. Kayak tadi lah dia bercerita kayak tadi lah. Jibril minta dibukakan pintu langit ketiga dah. Faqila man hadza faqala Jibril. Sampai seterusnya. Kemudian di langit ketiga ada siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi assalam. Kemudian Rasulullah berkata apa? Wa idza huwa qad utiya syatrul hasan. Ternyata Nabi Yusuf telah diberikan setengah ketampanan dunia. Jadi setengah ketampanan dunia. Jadi lebih jelas lebih tampan dari anak-anak milenial abad ke berapa? Ke 21. Anak-anak zaman now jauh sekali, karena disebutkan dalam surat Yusuf apa? Wa qatta'na aydiyahunna. Jadi perempuan-perempuan di Mesir ketika lihat Nabi Yusuf, langsung ketika mereka sedang potong apel, dong tersalah potong tangan sampai tangan putus. Tapi dong saya ngerasa karena saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan insya Allah kalau katong masuk surga nanti katong dibikin muka seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan setiap hari Jumat nanti katong masuk di pasar surga, baru nanti muka tambah tampan nanti. Itu katong sudah bisa bayangkan, alam tidak bisa bayangkan juga. Nah. Jadi ada depu hikmah. Kenapa Rasulullah bertemu dengan para nabi di langit pertama, kedua, ketiga sampai seterusnya? Karena sebagaimana katong ketahui Isra Mi'raj ini salah satu hikmahnya itu Allah menghibur Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah di puncak kesedihan, puncak kesedihan. Jadi Rasulullah sudah jelas di dalam dakwahnya di fase Makkah tuh dapat bertubi-tubi musibah. Makanya kata Rasulullah apa? Asyadul bala al-anbiya, manusia yang paling banyak diuji yaitu para nabi. Jadi di fase Makkah tuh Rasulullah diuji bertubi-tubi, dia punya pengikut dapat siksa, Bilal bin Rabah, terus Ubay bin Ka'ab, dan semua dapat siksa. Kemudian di tahun ke-10 kenabian itu Rasulullah punya kesedihan memuncak. Karena apa? Karena dalam setahun yang sama Khadijah dan Abu Thalib wafat. Di tahun ke-10 Hijri 10 kenabian itu Khadijah dan Abu Thalib wafat. Apalagi Abu Thalib dia wafat dalam keadaan kafir. Jadi sudah kehilangan paman dengan istri, kemudian ditambah lagi pamannya mati dalam keadaan kafir. Bahkan Rasulullah sempat hadir, dia punya sakaratul maut. Rasulullah bilang, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan membelamu nanti di hari kiamat. Maka Abu Thalib dia takut dengan perkataan atau gibahan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga dia tidak berani mengucapkan syahadat di depan Rasulullah. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Kemudian kata Rasulullah apa? Laula anni lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku nih, saya Abu Thalib ada di dasar api neraka bersama orang-orang munafik. Karena kata Allah apa? Innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu mereka berada di dark. Kata bahasa Arab dark itu kegelapan,
Tapi dark di sini bukan kegelapan. Dark ini yang paling dasar dari api neraka. Fid darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik mereka berada di dasarnya api neraka. Kalau di punya tepi saja ketemu setengah mati, apalagi di depo dasar tuh. Sedangkan Abu Thalib ini dia dapat syafaat, tapi syafaatnya beda dengan makhluk lain. Dia punya dapat syafaat itu dia diringankan azab. Jadi dia tetap kekal di neraka, tapi azabnya diringankan. Itu kata Rasulullah apa? Inna ahwanal azab yaumal qiyamah. Sesungguhnya azab yang paling ringan pada hari kiamat itu azabnya Abu Thalib. Itu apa? Dia pakai sendal dari api neraka, dia punya otak meledak. Jadi dia punya bahasa di dalam hadis itu otak mendidih ya, tapi mendidih dan meledak itu beda jauh mah. Mendidih dan meledak sama saja kan, mendidih meledak. Jadi coba bayangkan ketemu kalau pegang api terpanas di dunia juga, kalau kena kaki pasti dia meresap lama baru naik di kepala tuh. Ini sayang ini di kena kaki langsung otak mendidih. Itu azab yang paling ringan di neraka. Dan Allah berfirman dalam surat An-Najm apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Jadi Rasulullah tidak pernah berkata mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi itu perkara yang benar, cuma manusia sekarang lalai. Padahal kata Rasulullah apa? Surga dan neraka itu lebih dekat daripada ketemu punya tali sendal. Jadi sebenarnya paling dekat sekali surga dan neraka. Karena orang yang masuk surga itu ketika dia wafat di alam barzakh itu dia rasa cuma seperti sore hari. Jadi kalau misalnya taruhlah Alan ini orang soleh, terus Alan meninggal. Jadi di alam barzakh itu Alan rasakan alam barzakh itu cuma seperti petang saja, seperti sore hari. Jadi seakan-akan cepat ke padang mahsyar. Jadi orang-orang yang dikubur sekarang itu kata mungkin rasa lama tuh, tapi dong rasa cepat. Dan Allah punya kuasa bikin waktu rasa cepat, rasa lama tuh. Sama dengan Ashabul Kahfi, dong tidur 308 tahun tapi dong rasa kayak cuma setengah hari, cuma 2 jam, 3 jam begitu. Nah, itu Allah punya kuasa mau bikin waktu jadi terasa cepat atau lama. Seperti dalam riwayat apa? 1 hari di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun di tempat lain toh. Tapi itu untuk orang kafir. Jadi orang kafir dong rasa matahari 1 jengkal yang dong itu 50.000 tahun. Tapi untuk orang beriman itu rasa cepat sah. Rasa kayak tiba-tiba langsung selesai. Jadi saya nggak ada kata lama untuk orang beriman. Di alam barzakh cepat, terus di padang mahsyar cepat. Jadi kayak langsung masuk surga begitu. Jadi saya nggak ada proses lama-lama, saya nggak ada. Kalau yang ahli neraka dong rasa lama di alam barzakh, dong lama di padang mahsyar, lama di semua tempat dong lama. Di alam barzakh juga, dong ketika kan di alam barzakh tuh orang kafir ketika azabnya bukan karena api neraka bukan, tapi dibukakan pintu neraka, jadi cuma karena diuap-uap sah. Jadi ketika orang kafir di api neraka, orang kafir berdoa kepada Allah supaya jangan dikiamatkan. Sedangkan orang beriman ketika dibukakan pintu surga di alam barzakh, dong berdoa supaya hari kiamat bisa datang lebih cepat, supaya dong bisa masuk surga lebih cepat. Jadi salah satu hikmah tadi ketemu sampai di hikmah Rasulullah bertemu dengan para nabi itu karena apa? Karena Allah ingin menghibur Rasulullah. Karena Isra Mi'raj ini momen di mana Allah menghibur Rasulullah dari kepenatan dunia. Jadi dari musibah-musibah dunia yang begitu banyak. Apalagi Rasulullah sebelum di Isra Mi'raj kan ke langit, itu beliau sempat selain Khadijah istrinya dan Abu Thalib wafat, beliau sempat pergi ke Taif karena di Makkah sudah tidak aman lagi karena Abu Thalib sudah wafat. Terus yang ada yang melindungi Rasulullah lah. Maka Rasulullah berdakwah ke Taif. Di Taif selama 10 hari. Tapi orang Taif tidak menerima dakwah Rasulullah, bahkan melempar Rasulullah dengan batu sampai Rasulullah berlumuran darah, sampai mandi darah. Sampai ketika Rasulullah darah mau jatuh ke tanah, Rasulullah tahan karena takut nanti karena tanah murka sehingga Allah turunkan azab. Sampai malaikat penjaga gunung bilang ke malaikat Jibril apa? Kalau Rasulullah mau supaya tutup penghuni Taif ini dengan 2 gunung ini, maka akan lakukan. Akan tetapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah malah berdoa hidayah untuk orang-orang di Taif. Nah, jadi Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi itu ada hikmahnya, yaitu untuk
membuat Rasulullah terhibur ya. Jadi Rasulullah ketika bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah ingat bahwasanya Adam juga punya pengorbanan di dunia ketika dia diusir dari surga, kemudian di dunia dia senantiasa bertobat kepada Allah tuh. Sampai dalam riwayat Nabi Adam punya air mata tuh sampai kalau ada sekarang itu bisa menenggelamkan bumi karena saking lamanya tobat Nabi Adam. Kemudian juga Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah ajarkan kepada Allah ajarkan kepada Rasulullah bahwasanya bukan cuma engkau saja yang dapat musibah, tapi para nabi juga dapat musibah. Nabi Yusuf juga ketika dia masa kecil ketika masih disayang oleh fase-fase anak-anak itu kan masih disayang oleh orang tua. Malahan di fase tersebut, fase bermain itu Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian diangkat jadi budak, ditangkap oleh orang-orang yang lewat, kemudian diangkat jadi budak, kemudian difitnah di Mesir, masuk penjara bertahun-tahun, sampai berpisah dengan dia punya orang tua berapa puluh tahun itu. Tapi Nabi Yusuf tetap sabar. Bahkan Nabi Yusuf sempat berdakwah di penjara, di surat Yusuf jelas. Kemudian tsumma araja ila samai ar-rabi'ah. Rasulullah naik ke langit keempat, kemudian dipukisah sama lah malaikat Jibril atau ke pintu pintu langit keempat dulu. Kemudian buku dapat ada malaikat yang jaga. Jadi setiap masuk ke langit selanjutnya itu ada malaikat yang jaga. Jadi di langit keempat Rasulullah bertemu dengan siapa? Alan. Rasulullah bertemu dengan siapa di langit keempat? Langit kelima kan Nabi Musa, langit keenam Nabi Ibrahim, langit ketujuh yang ada Nabi sampai langit keenam sah. Kalau langit keempat yang siapa? Nabi siapa? Bukan. Nabi Isa tadi langit kedua dan Nabi Yahya. Langit keempat siapa? Bukan, Nabi Musa langit kelima. Masa kata setiap tahun dapat kajian Isra Mi'raj, kata lupa langit keempat bagaimana? Langit keempat bukan dapat siapa? Berarti pasti pas kata dengar ceramah, kata ada pesono sedikit baru tak kejobangan langit ketujuh. Langit keempat, Seng buku dapat Nabi Ayub seng. Langit keempat buku dapat dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris. Qad ursila ilahi futihal bab fa idza Idris faqultu man hadza qala hadza Idris fasallim alaihi qala fasalamtu alaihi farudda alaihi salam. Tsumma qala marhaban bil aqsalih wa bani soleh. Ini kata sudah ulang-ulang tuh alam sudah bisa terjemahkan. Faradda salam, tsumma qala marhaban bil aqsalih wa nabi soleh wa da'ali bi khair. Nah, Nabi Idris mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Nah, sebagaimana Allah firmankan, jadi ada ayat di dalam Al-Qur'an bicara tentang Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ini salah satu nabi yang paling jarang kata dengar kisah di Al-Qur'an. Padahal di Al-Qur'an mungkin cuma satu kali atau dua kali penyebutan Nabi Idris. Jadi para nabi ada yang disebutkan banyak dalam Al-Qur'an, ada yang disebutkan sedikit, ada yang cuma satu kali, ada yang cuma disebutkan nama tapi dia kisah yang ada. Nah, dan Nabi Idris ini dia kisah di Al-Qur'an yang ada, tapi ada di kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu apa? Itu kisah-kisah dari Injil, Taurat. Nah, kata Rasulullah, kalau kalian dengar kisah dari Israiliyat, jangan kalian dustakan dan jangan kalian terlalu percaya. Jadi itu supaya penyempurna cerita saja. Jadi tidak ditolak, tidak pasti, ilmu pasti juga bukan. Nah, jadi boleh kalian dengar kisah Israiliyat. Kayak misalnya kalian dengar di Injil kisah Nabi Daud, dia puasa 1 hari buka 1 hari puasa. Kalau misalnya ada dia punya penguat di hadis, berarti kalian terima. Tapi kalau tidak ada, berarti kalian cuma jadikan cerita saja. Karena juga banyak cerita Israiliyat yang palsu. Misalnya banyak kisah Nabi Daud misalnya. Nabi Daud itu dikisahkan dia berzina dengan dia punya prajurit perang punya istri. Itu di Injil kah di mana? Terus di Injil juga Nabi Yakub berperang lawan Allah. Jadi bergulat, pukul yang Allah Nabi Yakub. Terus Nabi Yakub menang. Nah, itu di Injil. Terus banyak ada cerita-cerita palsu banyak di Injil.
Nah, jadi katong harus saring lagi kan cerita yang dia sing merendahkan para nabi, itu katong terima. Jadi di kisah Israiliyat Nabi Idris punya kisah ada. Nah, sebelumnya Nabi Idris ini nabi yang pertama kali menulis. Kemudian nabi yang pertama kali membaca, nabi yang pertama kali berjihad. Jadi Nabi Idris ini setelah Nabi Adam. Jadi Nabi Idris dia hidup di zaman Nabi Adam, tapi Nabi Adam punya zaman mau wafat. Jadi Nabi Adam semua meninggal, baru Nabi Idris muncul. Nah, jadi Nabi Idris ini dia kan asal kata juga dari darosa yadrusu, artinya belajar. Jadi Nabi Idris ini dia yang banyak jadi penemu, dia yang penemu pakaian, dia yang orang yang pertama menjahit, dia yang orang pertama menulis, orang yang pertama membaca. Kemudian banyak keahliannya itu Nabi Idris yang lakukan duluan. Begitu juga berjihad. Jadi zaman Nabi Idris sudah ada jihad. Jihad lawan siapa? Lawan keturunan Qabil. Jadi ada Habil, ada Qabil. Keturunan Qabil kan ada separuh jahat-jahat. Nah, itu Nabi Idris berjihad lawan keturunan Qabil. Kemudian dikisahkannya warafa'nahu makanan aliyah. Jadi Nabi Idris dalam Al-Quran disebutkan kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Nah, jadi tempat yang tinggi kata para ulama tafsir itu langit ke-4. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Idris di langit ke-4. Itu bagaimana cara sampai bisa ketemu di langit ke-4? Ada yang tahu, dia bercerita. Jadi ketika Nabi Idris dia berjihad, kemudian dia kan banyak penemu ini, penemu itu, sehingga dia dapat pahala tuh sebesar dia punya umat punya perbuatan. Jadi kalau dia umat sholat, dia dapat pahala sholat juga. Jadi karena dia pahala banyak, hanya dia berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan dia umur. Panjangkan dia umur melebihi dari dia punya ajal, supaya dia dapat panen pahala. Supaya dia bisa panen pahala. Tapi dia bilang di Jibril duluan. Jadi negosiasi dengan Jibril dulu sebelum bicara di malaikat maut, ini bicara dengan Jibril dulu. Ini kisah Israiliyat. Terus malaikat Jibril bawa Nabi Idris ke langit ke-4. Pas sudah sampai di langit ke-4, tiba-tiba malaikat Jibril ketemu dengan malaikat maut di langit ke-4. Langsung malaikat Jibril kaget. Kenapa sampai kau ada di sini? Langsung malaikat maut bilang, saya juga heran. Ternyata Allah perintahkan saya untuk cabut seorang hamba di langit ke-4. Nah, jadi malaikat maut ini bingung, toh? Masa ada makhluk di langit ke-4 sana? Pasti naik langit ke-4 begini buku dapat Nabi Idris. Langsung Nabi Idris punya dapat cabut di situ. Jadi Rasulullah ketemu dengan Nabi Idris di langit ke-4. Nah, ini menunjukkan depu hikmah apa? Ajal itu kalau sudah datang, biar kata mau lari sembunyi di belakang benteng, tetap meninggal. Makanya Allah berfirman apa? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajalnya, maka tidak akan dimajukan sedikit pun dan juga tidak akan dimundurkan sedikit pun. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, sesungguhnya dia akan menemui kalian. Jibril juga pernah menasihati Rasulullah apa? Isma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mufariqu. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan dunia. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah siapapun yang engkau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Makanya Rasulullah bilang kalau kau cinta orang itu jangan terlalu berlebihan. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi kelak dia akan jadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci sekedarnya saja, bisa jadi kelak nanti orang itu akan jadi orang yang engkau cintai. Dan dia cerita banyak, ketemu teman-teman yang dulu ketemu dia dan pemuka saya ketemu emosi, tapi tiba-tiba jadi ketemu sahabat dia, kata banyak begitu. Ada juga yang ketemu paling sayang dia, tapi tiba-tiba jadi ketemu musuh. Itu kan banyak. Contohnya apa? Megawati dan Jokowi. dulu konco, sekarang suku pisah tak? Nah, begitu. Jadi jangan kata cinta orang terlalu berlebihan. Betul ke saya? Tsumma araja bina ila sama'il khamisa. Kemudian naik ke langit ke-5, kata mempersingkat ya. Naik ke langit ke-5 bertemu dengan Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa doakan kebaikan, kemudian naik lagi ke langit ke-6. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ini menunjukkan derajat juga, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim lebih mulia dari Nabi Musa. Kan ada perbedaan pendapat.
Jadi sujelas nabi yang paling mulia itu ada 5 ulul azmi. Dari 124.000 nabi, nabi yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya ada 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Adam masuk kan? Nabi Adam sama ulul azmi. Jadi 4. Nabi Nuh masuk jadi 5. Nah, ulul azmi. Jadi ini nabi yang paling banyak dapat ujian. Jadi ulul azmi itu yang paling punya tekad paling kuat, maksudnya imannya yang paling kuat. Itu 5 nabi itu. Dan Nabi Muhammad yang paling mulia dari ulul azmi yang lain. Setelah Nabi Muhammad, nah itu kalau katong mau cari tahu juga ada perbedaan antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim lebih unggul dari Nabi Musa. Karena apa? Karena yang dapat gelar Khalilullah cuma 2, yaitu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian jadi di langit ke-6 ketemu dengan siapa? Langit ke-6. Rasulullah naik ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langit ke-6, langit ke-5 Nabi Musa, langit ke-6 Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Jibril hadza abuka Ibrahim, ini adalah ayahmu Ibrahim. Fasalim alaihi, fasalamtu alaihi faradda alaihi salam, tsumma qala marhaban bibni soleh wa nabi soleh. Wa qala ya Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim kasih pesan kepada Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim ini dia termasuk nabi yang paling cinta kepada umat Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim yang berdoa supaya Allah utus nabi dari Makkah. Itu Nabi Muhammad itu salah satu berkah Nabi Ibrahim punya doa. Sehingga nabi terakhir itu dari Mekah. Kemudian juga Nabi Ibrahim itu nabi yang paling sering katong sebut-sebut. Bahkan sampai katong sholat itu di tahiyat katong selalu sebut Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang sering katong sebut karena dia ayahnya para nabi juga, ayahnya para nabi. Dan Nabi Ibrahim dia kasih pesan untuk umat Muhammad. Jadi dia kasih pesan para katong. Ini pesan Nabi Ibrahim ini alam. Dengar baik-baik. Nabi Ibrahim kasih pesan para katongan. Jadi ya Muhammad akri ummataka minni salam. Kirim salam para kopu umat. Jadi katong belum balas salam Nabi Ibrahim. Ya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Katong balas salam karena Nabi Ibrahim kasih salam para katong untuk umat Muhammad. Wa akbirhum, dan kabarkanlah kepada umatmu annal jannah thayyibati turbah, bahwasanya surga itu tanahnya itu subur. Tanahnya bagus dan subur. Atbatul ma, airnya jernih. Jadi Nabi Ibrahim puji surga. Ada review surga lah, puji kasih tahu di Rasulullah. Kasih tahu nanti ke umat di surga tuh dia punya tanah bagus, dia punya air jernih. Wa annaha qi'an, dan juga dia punya tanah tuh, dia punya tanah tuh bersih, kosong dari rumput-rumput. Maksudnya tanahnya bersih. Wa anna girosaha, jadi tanah bersih itu dia punya tanaman. Dan tanamannya apa? Kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi setiap katong sebut zikir-zikir tersebut itu nanti ditanam katong punya pohon di surga. Setiap kali katong berzikir dengan asma Allah tersebut. Dan berzikir itu dia punya pahala sangat besar ya, banyak berzikir kepada Allah. Karena kata Rasulullah apa? Yatahassaru ahlul jannah ma yatahassaru ahlul jannah illa tahassaru kasaatin marrat biduni zikir. Jadi penduduk surga itu nanti menyesal. Jadi yang katong harus tahu kalau yang menyesal itu nanti di akhirat bukan cuma orang yang masuk neraka saja, tapi orang bertakwa juga menyesal. Menyesal karena apa? Karena ada waktu yang dia lewatkan di dunia tanpa berzikir. Jadi yang kata menyesal. Kenapa dulu beta sing zikir ya? Padahal kalau beta banyak zikir itu beta pohon lebih banyak dari yang sekarang beta lihat. Pasti lebih banyak dari ini. Nah, padahal zikir itu paling gampang. Padahal kata Rasulullah, ketika diminta amalan yang dia bisa istiqomah di atasnya, maka kata Rasulullah apa? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Senantiasalah lidahmu itu basah dengan berzikir. Jadi zikir itu amalan yang paling ringan. Kata mau bikin apa saya zikir tidak mengganggu tuh.
katong dalam keadaan suci atau tidak suci itu boleh berzikir. Mau dia haid, nifas atau dalam keadaan apapun, dia tetap dibolehkan untuk berzikir. Bahkan satu-satunya ibadah yang masih ada di surga itu cuma berzikir saja. Jadi katong diberikan ilham dalam bernapas itu seperti zikir. Jadi katong bernapas itu keluarnya zikir. Nah, jadi harus katong perbanyak zikir aja. Dan kata Rasulullah ada banyak hadis-hadis tentang zikir. Di antaranya kata Rasulullah apa? Man sabbaha dubura kulli shalah salasa wa salasin wa hamada salasa wa salasin wa kabbaru salasa wa salasin gufirat khoto tumma kamala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir illa gufirat khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahar. Nah, ini kata Rasulullah, barang siapa yang setelah sholat fardu, setiap kali sholat fardu selesai dia zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dia genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kecuali diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu jadi katong jangan lewatkan zikir setelah sholat. Itu menghapus katong dosa, karena katong sering bikin dosa di antara sholat satu dengan sholat yang lain. Dari zuhur ke asar, saya mungkin katong bersih dari dosa dari zuhur ke asar, saya mungkin meskipun katong tidur lah. Kalau katong tidur ada pikiran kotor sedikit itu dosa lah. Katong ada baring-baring katong pikir apa orang pemangga di pinggir rumah, itu subar dosa lah. Itu saya subar dosa. Karena seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan dia punya niat. Misalnya Alan dia contohnya dia yang ada uang contohnya. Tapi dia dalam hati dia punya azam kuat. Kalau saya uang ada, beta mau naik haji, beta mau kasih sedekah orang, mau bangun masjid, mau bangun pesantren, maka nanti Alan dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, bersama orang-orang yang bangun masjid, sesuai dengan niat. Kalau kau punya niat memang beta punya niat mati-mati mau naik haji, beta kumpul uang pernah, tapi yang sempat itu tetap nanti dibangkitkan itu bersama orang-orang yang bawa pahala naik haji. Begitu juga jihad juga. Makanya Khalid bin Walid itu meninggal di tempat tidur. Tapi karena memang dia selalu mengikuti jihad, maka dia dimasukkan ke dalam orang-orang yang mati syahid. Itu contoh hadis tentang keutamaan zikir. Salah satunya lagi man qala subhanallah bihamdi fi yaumi atamarra hutat khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian juga ya Abu Hurairah malladhi tagrus. Jadi Rasulullah pernah melihat Abu Hurairah sedang menanam pohon. Maka kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya sedang menanam pohon wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ala aduluka ala girosin khairun laka min hadha. Apakah kamu mau saya tunjukkan tanaman yang lebih bagus daripada ini? Nah, kemudian Abu Hurairah berkata, bala, na'am. Maka kata Rasulullah, kul, katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yugros laka bikulli wahidah syajarah minal jannah. Akan ditanamkan setiap engkau mengucapkannya sekali satu pohon di surga. Jadi alam duduk begini subhanallah itu sudah dapat tanam satu pohon di surga. Kalau kata di dunia ini tanam pohon kelapa tanam setengah mati bertunggu 6 tahun. Malahan dia lintas generasi lah, alam cuma meninggal baru dia anak cucu baru dapat pohon kelapa tapi buah. Itu tunggu generasi selanjutnya lah. Ini sayang, ini katong zikir satu kali itu langsung apa pohon dan dia buah-buah semua di surga. Cuma katong banyak apa lalai. Padahal kalau katong satu kali zikir itu sudah ditanam satu pohon di surga. Sesuai dengan katong zikir itu. Dan katong pasti manfaatkan. Beda dengan di dunia. Di dunia ini kalau misalnya kau tanam pohon di Ohider sana pohon kelapa, tapi kau sempil dia itu orang-orang makan suka pencuri sudah. Kalau kau kasih tinggal dah, kau harus cek jauh lah, baru kau bisa angka. Palingan kau yang mungkin mau pulang kelapa semua di Ohider mau datang. Paling kau angka 1-2 besok kau pulang, hasil kau pikiran kembali lah. Tapi di surga di surga tuh kutufuha dania, dia pudahan-dahan itu dekat. Jadi katong sambil tidur dengan bidadari terus mau angka buah petis ya begini tentang. Jadi pohon dekat sendiri, katong petis ah. Nah, jadi minimal bayangkan dulu, jangan kalau katong mau semangat bayangkan nikmat-nikmat surga. Kecuali nikmat bidadari itu jangan katong bayangkan. Nikmat yang lain-lain sah.
Pikir nikmat buah-buah, nikmat makanan apa. Kalau nikmat bidadari jangan bayangkan nanti kau dapat dosa lain nah. Ya. Dan banyak keutamaan zikir. Ada ya Abu Dzar, ala aduluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan kepadamu kanz atau harta karun dari harta-harta surga? Bala, maka kata Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi banyak zikir yang Rasulullah ajarkan, itu semua tuh katong punya tanaman di surga semua. Tinggal katong pilih mau zikir yang mana, la haula wala quwata illa billah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, semua sama. Mau zikir yang mana, la ilaha illallah atau subhanallah, perbanyak zikir, harus perbanyak zikir. Karena kalau katong perbanyak zikir nanti Allah kasih katong istiqomah, keistiqomahan. Jadi ketika katong hati lalai, katong kembali ingat kepada Allah. Nah, jadi itu di langit ke-6 itu baru langit ke-6. Kemudian Rasulullah naik ke langit sudah berapa? Langit ke-7. Langit ke-7. Kemudian singkat cerita Rasulullah dapat syariat sholat 50 kali sholat. Kemudian Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa suruh naik minta keringanan karena umatmu tidak akan mampu. Karena Nabi Musa ini supaya pengalaman, coba di umat tambang-tambang. Ya 50 waktu itu terlalu banyak lah. Coba kita bayangkan kalau misalnya Nabi Musa yang suruh kasih keringanan, itu kira-kira kata sholat berapa waktu? Itu kata tidak bisa bikin apa-apa lah. Sholat sampai 50 waktu. Itu setiap sholat pasti baca qul huwallahu atau al-fatihah yang baca ayat lah. Karena ini semua sholat cepatan. Tapi karena Allah tahu kalau kelak katong pasti ada dapat banyak urusan, jadi Allah kasih cuma 5 waktu sah. Itu sudah yang paling ringan, itu 5 waktu. 5 waktu saya banyak yang mesti tinggalkan. Apalagi kalau di atas itu. Nah, intinya Rasulullah dapat syariat sholat. Nah, itu menunjukkan keutamaan sholat, karena sholat satu-satunya ibadah yang Rasulullah terima langsung, jemput langsung di langit. Adapun ibadah-ibadah lain itu melalui perantara malaikat Jibril. Adapun sholat itu langsung. Itu menunjukkan sholat itu amalan yang paling utama. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya amalan apakah yang paling utama, kata Rasulullah sholat tepat pada waktunya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah. Kata Rasulullah sholat jamaah lebih utama dari sholat sendiri 27 kali derajat. Kemudian amal yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat sholat. Jika sholatnya baik maka seluruh amalnya baik. Jika sholatnya buruk maka seluruh amalnya buruk. Jika sholatnya ada yang kurang maka disempurnakan dengan sholat-sholat yang sunnah. Nah, jika sholatnya ada yang kurang maka atau dia tidak sholat maka dia akan dikumpulkan bersama Korun, Haman, Ubay bin Khalaf dan Fir'aun. Coba bayangkan. Kemudian orang yang tidak sholat itu Rasulullah masukkan dia ke golongan orang munafik. Sedangkan orang munafik Fid darkil asfali minan nar. Munafik itu di dark, neraka dark, neraka yang paling bawah. Nah, dan sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh. Jika mereka mengetahui pahalanya maka mereka akan datang meskipun dengan merangkak. Begitu juga saf pertama juga ada keutamaannya. Kata Rasulullah, jika seandainya kalian rela untuk cabu undian demi saf pertama, niscaya kalian akan melakukannya. Kalau kalian tahu depo pahala, niscaya tuh saf pertama tuh pasti dong nekat cabu undian demi dapat saf pertama. Cuma karena katong pandang ente depo pahala, akhirnya malahan ketemu buku over tuh, mari buku over maju ke depan. Padahal saf pertama tuh itu kalau di zaman sahabat dong rela cabu undian. Jadi Ali mau masuk di sini beta kata cabu undian adalah suntring dulu. Siapa yang menang dia maju di muka. Nah, itu saking dong berlomba-lomba dengan kebaikan. Jadi yang tadi tuh salah perjalanan Rasulullah ke langit ya. Nah, ada banyak peristiwa yang dilalui Rasulullah di langit. Misalnya Rasulullah bertemu dengan orang tua. Qara'ahu bi surati ajuz. Rasulullah bertemu dengan orang tua. Kata malaikat Jibril itu adalah dunia. Jadi dunia itu sudah ibarat seperti orang tua. Jadi yang lama lah su hilang. Ya kayak ibarat orang tua yang kaki sebelah su dikubur, itu dunia.
Yang lama le dunia selesai. Kemudian iblis ro'ahu muntahiyan anitorik. Nah ini anak terpaham. Jadi Rasulullah juga di iblis di langit. Kemudian kubur masyito. Jadi Rasulullah ketika di Isra Mi'raj Rasulullah mencium bau harum. Ketika ditanya bau harum siapa? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah Masyito binti Fir'aun. Jadi namanya Masyito binti Fir'aun atau orang yang atau tukang sisir anaknya Fir'aun. Nah itu dia kan diazab tuh, karena sudah pernah dengar kisah tuh. Jadi dia ketika diazab dia dibakar sampai bau hangus keluar, maka Allah balas dengan bau harum karena amal sesuai dengan perbuatan. Kalau ketong tutup orang pu aib, Allah tutup ketong pu aib hari kiamat. Kalau ketong banyak berdiri sholat, Allah ringankan ketong pu berdiri nanti di padang mahsyar. Kalau ketong berjalan kegelapan untuk sholat di masjid, Allah kasih terang nanti di alam barzah. Begitu, jadi amal sesuai dengan perbuatan. Kalau ketong ringankan orang punya urusan, nanti Allah ringankan ketong urusan di padang mahsyar dan seterusnya begitu. Jadi sesuai dengan perbuatan. Kata Rasulullah apa? Lisoim farhatan. Orang yang berpuasa dia dapat 2 kegembiraan. Nah, karena apa? Dia sudah bersabar tahan diri dari makan minum, akhirnya Allah kasih dia 2 kebahagiaan. Apa? Pertama ketika buka puasa, kedua ketika mendapatkan pahala nanti ketika bertemu dengan Allah. Nah, jadi nanti lagi 1 bulan lah sebelum puasa itu Rasulullah janjikan katong 2 kebahagiaan. Pertama katong ketika buka puasa, jadi pas katong pas tarhim maghrib kan, tarhim maghrib katong di depan katong so ada apa? Es pisang hijau, so ada korma, so ada teh. Nah, itu katong buka kebahagiaan pertama. Sedangkan kebahagiaan kedua tuh ketika nanti katong dapat pahala di akhirat nanti. Ada banyak. Rasulullah bertemu dengan malaikat penjaga neraka juga, Maliku khazinin nar. Nah, jadi Rasulullah bertemu dengan malaikat yang menjaga neraka. Walam yadhak fi wajhi Rasulullah. Nah, jadi malaikat penjaga neraka nih ketika melihat wajah Rasulullah dia tidak tersenyum. Beda dengan yang lain-lain kan. Rasulullah punya pengalaman lewat bertemu di langit pertama, kedua itu Nabi semua berdoa beliau, kemudian senyum. Tapi ini ketika bertemu dengan penjaga neraka dia senyum. Kemudian dia bertanya kepada Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril, maka kata Jibril apa? Inna malikan lam yadhak mundu khalaqa Allah Ta'ala an-nar. Jadi Malik ini malaikat penjaga neraka, dia tidak pernah senyum semenjak Allah ciptakan api neraka. Jadi semenjak Allah ciptakan api neraka dia sudah pernah senyum lah, karena dia mungkin pikiran orang-orang yang nanti masuk. Makanya dia senyum-senyum lah. Kemudian Al-Bait Ma'mur, ada yang tahu apa itu Bait Ma'mur? Bait Ma'mur itu Ka'bahnya langit. Jadi sebagaimana di dunia ada Ka'bah, di langit juga ada Ka'bah. Namanya Baitul Ma'mur, itu malaikat yang tawaf di situ. Jadi kata Rasulullah, setiap hari di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang masuk di dalam. Habis itu pas dia keluar itu dia yang masuk lah. Itu saking banyaknya jumlah malaikat, sampai setiap hari itu malaikat ada 70.000 masuk, kemudian malaikat yang lain lagi, besoknya malaikat yang lain lagi, saking banyaknya malaikat. Kemudian Sidratul Muntaha. Ada tahu Sidratul Muntaha? Kan katong sering dengar Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Hah? Iya, jadi Sidratul Muntaha ini dia ada di langit ke-7. Tapi dia bukan langit ke-7, bukan. Jadi di langit ke-7 ada Sidratul Muntaha. Dia pohon sidar. Sidar itu pohon apa? Daun apa? Bidara. Tahu daun bidara kan? Daun bidara di Mengon, Anda pernah lihat? Itu depo pohon itu ada duri-duri. Tapi anehnya dia salah satu pohon surga. Nah, karena apa? Kata Ibnu Abbas, sebagaimana yang Ibnu Abbas katakan, tidak ada yang sama di dunia dengan surga kecuali hanya nama. Jadi memang namanya pohon bidara, tapi di surga pohon bidara dia berbuah. Beda dengan dunia. Di dunia ini pohon bidara dia yang berbuah, kemudian dia berduri. Tapi di surga lain, karena namanya sama tapi dia punya zat beda. Sama dengan pohon pisang dunia beda dengan pohon pisang surga. Yang mungkin sama tak? Kalau sama pasti alam bukulai dan malaikat. Kenapa pohon sama dengan di dunia? Tapi yang mungkin tak? Pasti beda. Dan memang beda memang. Karena di ayat kan jelas. Di ayat kita suruh alam hafal tak?
tinggal alam storsa di surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rizqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi rizquna min qablu utubihi mutasyabihata. Jadi Alan kalau hafal ayat ini dapat dua keuntungan. Pertama, dia tahu ayat tentang keutamaan surga. Yang kedua, dia bisa kasih Bapak Imam Hasbi kalau baca, karena Bapak Imam biasa baca ayat itu. Jadi kalau Bapak Imam baca salah, kau bisa tegur. Ayat itu manfaat. Salah satu manfaat. Kemudian, nah, jadi di Isra Mi'raj itu perjalanan pulang, Rasulullah bertemu dengan, jadi Rasulullah diizinkan ziarah ke surga dan neraka. Kemudian Rasulullah lihat orang disiksa di neraka, lihat penduduk surga, lihat orang disiksa di neraka, dan ada macam-macam jenis siksaan. Ini kita lanjut ke bagaimana? So, mau ke jam 10? Hah? Nanti pertemuan selanjutnya kawan. Ini pertemuan selanjutnya saya bisa Isra Mi'raj lah. Ini pasti tema lain lah. Nah, kita lanjut saja. Nah, jadi Rasulullah ketika dalam perjalanan, ketika di Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan suatu kaum. Suatu kaum ini mereka menanam sekali tapi panen 2 kali. Jadi hari ini tanam, besoknya panen tapi panen 2 kali. Besoknya lagi tanam, habis itu panen 2 kali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, mereka ini siapa? Maka kata Jibril, mereka adalah mujahid fi sabilillah. Jadi dong dapat pahala 2 kali lipat. Nah, jadi dong 1 kali tanam langsung dapat hasil 2 kali. Itu para mujahid fisabilillah. Kemudian Rasulullah ketika lihat di neraka, Rasulullah melihat ada orang yang dia punya bibir, depu lidah dapat gunting. Ketika ditanya, mereka Jibril bilang apa? Mereka khutbah ummatika, atau para khotib umatmu. Jadi khotib yang bicara banyak tapi diseng amalkan. Jadi cuma bicara katong harus sholat tahajud, sholat puasa Senin Kamis, terus tapi dia pernah katong mesti jaga sholat 5 waktu, tapi dia pernah sholat. Ini katong sering lihat misalnya dicerita di katong amalan paling utama itu sholat, tapi dia sholat. Dicerita dibilang ini amalan paling utama, tapi itu dia pu azab nanti, dia pu lidah dapat gunting. Nah, makanya Allah berfirman juga apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan orang buat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa pada diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian baca Quran, baca Alkitab. Padahal kamu baca Quran, belajar bahasa Arab, semua baru kau suruh orang begini baru kau kerjakan bagaimana tuh? Makanya orang yang paling pertama diazab di hari kiamat itu apa? Itu ulama yang tidak amalkan dia punya ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Al ilmu bila amal kasyajarati bila thimar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kemudian Rasulullah juga melihat ada orang yang memikul barang, jadi pikul benda atau dipikul sampai disuseng kuat lagi, tapi masih ditambah lagi di beban. Jadi misalnya kayak Alan pikul semen 1 saken, terus dong kasih tambah 1, Alan sudah kuat sampai semua rubuh dan semen, dan tambah terus. Ketika ditanya, Rasulullah bertanya kepada Jibril, kata Jibril apa? Mereka adalah orang yang tidak mampu untuk menanggung amanah, tapi mereka senantiasa minta untuk diberi amanah. Jadi kayak dong dapat tugas untuk bikin ini, dia yang mampu kerjakan tapi diminta tambah lah, supaya misalnya di kerja proyek ini dia yang mampu tapi diminta tambah sampai tambah banyak, tapi dia yang mampu kerjakan. Nah, itu dia dapat azab seperti tadi. Kemudian orang yang meninggalkan sholat jelasnya itu mereka dibaringkan toh, kemudian di kepala ada pelempar yang batu sampai pecah. Nah, ini mereka nih awalnya orang-orang yang penghafal Quran, tapi setelah itu dong tinggalkan Al-Quran, kemudian dong tinggalkan sholat juga. Jadi di sini disebutkan tinggalkan karena tidur. Jadi dong ada jam sholat, dong misalnya sholat isya nih, jam sholat tidur saja, diseng sholat.
Padahal dulu dia masuk pesantren, santri, hafal Quran apa tiba-tiba dia tinggalkan. Nah, ini banyak juga orang yang mungkin mondok dulu tapi pas dia masuk di jurusan lain, misalnya masuk di politik apa masuk di ini harus tinggal sholat sekitar sholatnya. Nah itu di azab begitu di hari kiamat. Jadi azab ini nih ada dua pendapat para ulama ini terakhir Jadi ada dua pendapat. Yang pertama ini azab di alam barzah. Pendapat pertama ini azab di alam barzah. Pendapat kedua ini azab di neraka. Nah, jadi yang bilang ini di alam barzah karena api neraka kan belum ada di penghuni sekarang, belum ada penghuninya. Jadi Rasulullah diperlihatkan orang-orang yang diazab di alam barzah, berarti diazab secara langsung pada waktu itu. Jadi ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dong sedang diazab secara langsung di alam barzah. Itu pendapat pertama, tapi pendapat kedua lain. Pendapat kedua itu azab penghuni neraka. Tapi Rasulullah sudah diperlihatkan masa depan. Jadi nanti dong ini nih nanti dong masuk neraka, baru nanti dong dapat azab kayak demikian. Nah, tapi dong belum dapat azab kayak begitu, itu cuma bayangan perumpamaan nanti dong dapat kayak begitu. Itu kalau misalnya itu azab neraka. Tapi kalau itu alam barzah berarti dong sedang diazab. Sampai sekarang ini masih diazab. Nah, dan pendapat yang kuat itu alam barzah. Sebagaimana kata Rasulullah apa? Barang siapa yang dia membunuh dirinya dengan racun, makan racun itu di tangannya, dia memakan racun tersebut sampai hari kiamat. Itu maksudnya apa? Di alam barzah. Jadi orang-orang yang mati bunuh diri di alam barzah itu dong dapat azab sesuai dengan dong cara bunuh diri. Jadi kalau dong bunuh diri dengan racun, jadi di alam barzah dong makan racun sampai hari kiamat. Kemudian juga orang yang bunuh diri lompat dari lantai 10 misalnya, juga di alam barzah juga di siksaan begitu, dilompat dari lantai 10 terus dapat lompat sampai hari kiamat. Begitu. Jadi orang yang dapat azab di alam barzah, katong berlindung kepada Allah supaya jangan katong dapat azab sampai hari kiamat. Karena kalau dapat azab sampai hari kiamat lah itu dapat rasa lah. Paham, azab dari meninggal sampai hari kiamat itu luar biasa. Tapi mudah-mudahan katong selamat dari semua azab. Karena katong akan lalui fase banyak. Bisa jadi katong yang masuk neraka, tapi katong dapat siksa di kubur. Wallahu a'lam, katong tertahu. Bisa jadi contohnya beta atau Alan ditakdirkan masuk surga contohnya tuh. Tapi bisa jadi di kubur dapat siksa dah, bisa jadi. Tertahu dapat siksa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tertahu. Nah, makanya katong harus banyak istighfar supaya katong selamat itu. Selamat yang betul-betul punya selamat langsung dari kubur itu selamat sudah. Jangan sampai katong dapat siksa sedikit di kubur, Karena bahaya kalau dapat siksa di kubur itu luar biasa. Di ciri-ciri azab kayak begini. Nah, makanya katong harus banyak berzikir. Makanya kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya banyak istighfar. Jadi nanti katong di hari kiamat katong lihat katong punya catatan amal kalau banyak istighfar, katong beruntung. Katong bersyukur, alhamdulillah beta dolo beta banyak istighfar. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa dosa-dosa diampuni. Nah, jadi katong harus perbanyak istighfar, astagfirullah. Karena katong banyak disyariatkan ucap istighfar. Kalau WC didoa apa? Ghufranaka, itu istighfar. Kemudian dalam sholat duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli itu istighfar juga. Kemudian ada doa banyak doa dalam sujud, doa ketika berdiri itu banyak mengandung istighfar. Nah, jadi katong harus perbanyak istighfar. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada cerita banyak lah, cuma karena anak pun apa sih habis ya. Nanti baru lanjut. Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.